Yo, apa kabar nih cuy? Semoga kalian semua baik-baik aja. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas tentang berkumpulnya 7 penyihir dosa. Atau lebih tepatnya aku bakalan membahas tentang pesta teh penyihir ketiga, yang isinya tuh menarik banget lah. Kayak alasan Satella mencintai Subaru, bentrok antara penyihir, dan masih banyak lagi. Jadi tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Now let me open the sky. 저게 the virus. 음알에 가와라다 혼돈에 grew up in the loneliness. Di episode 12 sebelumnya kita sudah melihat kalau keenam penyihir dosa sudah berkumpul, yang terdiri dari Echidna, Minerva, Typhon, Daphne, Charmilla, dan Sekhmet, di mana mereka muncul satu persatu ketika Subaru ingin menjalin kontrak dengan Echidna. Di sana juga kita diperlihatkan bagaimana sifat asli Echidna, dan hasil Subaru tidak jadi menjalin kontrak dengan Echidna. Tetapi setelah itu, datanglah satu penyihir lagi yang tidak diundang, yaitu Satella, sang penyihir kecemburuan. Oh ya, semua penyihir adalah tokoh terkenal yang telah mengamuk di setiap sudut dunia 4 abad yang lalu. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa Satella bisa masuk ke dalam kastil mimpi Echidna? Jika kalian emang mau tahu jawabannya, maka akan kujawab kalau Satella menyeberangi berbagai batasan untuk mengganggu kastil mimpi Echidna. Dengan kata lain, Satella menerobosnya. Hal ini dibuktikan dengan kata-kata Echidna, yaitu kekasaran Satella benar-benar tidak mengenal batas. Lalu apa tujuan Satella datang ke sini? Tentu saja untuk bertemu dengan orang yang dicintainya, yaitu Natsuki Subaru. Dan bagaimana reaksi para penyihir lainnya, yang notabene-nya tidak menyukai Satella? Mereka semua memang terkejut dengan kedatangan Satella, sang penyihir kecemburuan. Tetapi mereka tidak langsung menyerangnya, melainkan hanya berdiam diri saja. Lah kok bisa gitu? Bukannya mereka tidak menyukai Satella, karena Satella lah orang yang membunuh mereka. Nah, di sini kita diberitahukan fakta yang sangat menarik, yaitu ternyata dunia mengingat Satella sebagai penyihir kecemburuan. Namun tidak tercatat dalam sejarah kalau ternyata Satella memiliki sejenis gangguan kepribadian. Biar makin jelas aku akan mengatakannya, kalau Satella menyerap faktor yang tidak kompatibel dengan dirinya, yang menyebabkan kelainan mental, dan pada akhirnya menciptakan kepribadian penyihir dalam diri Satella. Dengan kata lain, Satella mempunyai 2 kepribadian, yaitu kepribadian Satella asli dan kepribadian penyihir kecemburuan. Nah, para penyihir lainnya itu tidak menyukai kepribadian penyihir kecemburuan, dan bukanlah kepribadian Satella. Makanya Typhon bisa melambaikan tangan dengan polosnya. Ya, meskipun itu juga karena sifat polos Typhon sih. Setelah itu, Subaru pun ingin segera keluar dari kastil mimpi Echidna. Tetapi Echidna tidak memperbolehkannya. Bahkan dia ingin Subaru juga mencampakkan gadis lain, karena sebelumnya Echidna telah dicampakkan duluan oleh Subaru. Ya udahlah, kita langsung ke bagian paling penting selanjutnya aja, di mana Satella mengatakan alasannya mencintai Subaru. Satella mengatakan kalau Subaru memberinya cahaya, Subaru juga memegang tangannya dan mengajarinya tentang dunia luar. Subaru juga menciumnya dan mengatakan kalau dirinya tidak akan sendirian. Pokoknya memberikan segalanya lah. Nah, seharusnya jika Satella sampai berkata seperti itu, berarti emang benar. Tetapi Subaru mengatakan kalau jangan mengikatnya dengan ingatan yang tidak dimilikinya. Pokoknya Subaru bilang kalau tidak mungkin orang seperti Subaru melakukan hal seperti yang dikatakan Satella. Nah, biar nggak kehilangan feel saat nonton animenya, maka kita akan skip ke bagian paling penting selanjutnya aja, yaitu ketika Subaru ingin bunuh diri dengan cara menggigit lidahnya sendiri di kastil mimpi Echidna. Padahal dia tahu resikonya bakal berbahaya bagi jiwanya. Nah, karena itu terjadilah bentrok atau tawuran antara para penyihir. Ada yang setuju dengan tindakan Subaru dan ada yang tidak setuju. Penyihir yang setuju antara lain adalah Typhon. Dirinya menghargai keputusan Subaru, tetapi Minerva menentangnya karena dirinya tidak menerima tindakan Subaru. Pokoknya terjadi baku hantam antara para penyihir. Minerva ingin menyembuhkan Subaru, tetapi dihalangi oleh Typhon, yang pada akhirnya membuat Minerva memukul Typhon sampai terbang. Namun ternyata Minerva juga terkena serangan Typhon, yang membuat satu lengannya hancur. Pokoknya mereka bakal baku hantam lah, dan para penyihir lainnya juga bakal ikut campur.
Tetapi karena berhubungan videonya nanti bakal lama kalau ku jelasin satu-satu, ya udah sampai di sini aja dulu. Intinya nanti Subaru gak jadi mati lah. Dah, mungkin sekian dulu untuk pembahasannya. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yo, waktunya sawer ya. Untuk Verdius, makasih udah traktir teh donanya. Dan untuk Zen Rifki, tentu saja aku bakal semangat selama masih ada yang nonton dan kalian tetap dukung. Dah, sekian dari aku, salam net.